Soal berikutnya ini ada soal SJT. Ini harusnya ada di nomor 51 sampai 60. Kalau Bapak Ibu besok mengerjakan, aku mau SJT dulu itu dibuka langsung aja, klik nomor 51 sampai 60. Soalnya simpel karena nggak ada hafalannya, nggak ada materinya, tinggal problem solving atas masalah yang disajikan. Bagi teman-teman juga yang baru pertama kali, bisa diklik subscribe dan juga dibagikan video ini ke teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan PPG dalam jabatan di tahun 2024. Barangkali video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Coba kita urai soal ini. Saat pembelajaran berlangsung, seorang guru menyadari bahwa siswa di dalam kelas terlibat kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Saat itu guru berinisiatif untuk memberikan hadiah kepada siswa yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Setelah 1 bulan, guru tidak lagi memberikan hadiah kepada siswa ketika berhasil menjawab pertanyaan guru. Akan tetapi siswa tetap bersemangat menjawab setiap pertanyaan karena berharap akan mendapatkan hadiah dari guru ketika berhasil menjawab dengan benar. Setelah menyadari tidak ada hadiah lagi yang diberikan oleh guru, para siswa kembali lagi kurang bersemangat saat belajar. Jika Anda menjadi guru, apa yang akan Anda lakukan agar semangat belajar siswa dapat bertahan walaupun tidak mendapatkan hadiah? A. Memberikan reward kembali. B. Memberikan apresiasi dan motivasi. C. Mengganti reward berupa hal yang lebih bernilai menarik sehingga menantang untuk berkompetisi. D. Memberi pengertian kepada siswa bahwa reward tidak harus ada di setiap pembelajaran. E. Memberikan pemberian reward sehingga siswa tidak berharap adanya apresiasi. Oh, berhenti nih ya, yang E berhenti. Oke, menurut saya dan juga beberapa informasi, ketika pembelajaran berbasis reward tentunya hal itu bisa saja dilakukan meskipun kayak nggak dianjurkan karena nanti akan menimbulkan ketergantungan peserta didik seperti di kasus ini. Memberikan reward kembali tentu ketika suatu saat nggak lagi akan timbul sesuatu serupa, jadi anak-anak males lagi. Jadi memberikan reward bukan sebuah opsi jawaban yang benar. Kemudian mengganti nih reward dengan hal yang lebih menarik, menantang nih juga sama atau cuma tetap dikasih reward tapi diganti. Menghentikan sehingga tidak berharap adanya apresiasi. Di sini malah apresiasi nih ya. Nah, jawaban yang tepat adalah B nih, memberikan apresiasi dan motivasi. Kenapa apresiasi? Kalau kita bawa ke konteks apresiasi itu nggak selalu dalam bentuk barang, uang gitu ya. Apresiasi bisa ucapan terima kasih, bisa penguatan, wah jawaban kamu benar nih, wah bagus. Oh, apresiasi misalkan dalam bentuk nilai gitu ya. Kemudian diberikan saya kok bilang motivasi susah banget deh. Motivasi ya, agar mereka semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi jawabannya paling tepat tetap B nih, apresiasi dan juga motivasi supaya mereka semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ketika di sini ada siswa yang kurang bersemangat, yang lebih harus dikuatkan adalah pemberian motivasi, teman-teman. Oke, kita lihat dan kita bahas nih soal berikutnya. Jangan lupa klik soal berikutnya ya. Ini saya sudah desain seperti aplikasi aslinya. Ketika Bapak Ibu besok ujian, di sini bisa diklik daftar soal nih. Soal berapa yang Bapak Ibu akan kerjakan. Di sini nanti ada timernya. Oke, kalau ragu-ragu tuh artinya Bapak Ibu menjawab dengan kayaknya nanti kalau masih ada sisa waktu akan saya bahas lagi nih gitu. Mari kita klik soal berikutnya untuk kita bahas soal selanjutnya. Soal berikutnya sekaligus soal terakhir dalam video ini. Ini soal SJT lagi ya, soal kedua untuk tipe soal SJT. Anda adalah guru kelas 8. Saat ini sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum baru secara bertahap. Sejak sebelum tahun ajaran baru, sekolah Anda telah membebaskan guru kelas 8 untuk menggunakan kurikulum. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Anda tetap menggunakan perangkat kurikulum lama. Strategi ini tepat mengimplementasikan kurikulum yang berubah-ubah. D. Menggunakan perangkat yang lebih lengkap karena untuk pembelajaran kelas 8 Anda nyaman dengan kurikulum lama. C. Mempelajari perangkat pembelajaran kurikulum baru dan menerapkan dalam pembelajaran di kelas 8. D. Menggunakan perangkat pembelajaran yang lama karena terbukti berhasil dalam pembelajaran. E. Meminta perangkat kurikulum baru pada rekan sejawat di MGMP. Oke teman-teman, soal kepribadian ini untuk menguji guru. Ini di soal seleksi PNS khususnya TKP atau P3K juga ada ya.
terkait dengan keterbukaan kita atas ilmu baru, sesuatu hal yang baru. Apakah kita menerima suatu perubahan? Karena kan nggak ada yang abadi ya, karena yang abadi itu perubahan itu sendiri kan. Di sini kita PK nggak menerima nggak nih ada perubahan kurikulum gitu. Apakah kita mau tetap menggunakan kurikulum lama yang kita anggap tepat, atau kita mau belajar nih kurikulum yang baru gitu ya. Kita cek, kita menggunakan perangkat yang lebih lengkap. Kalau jelas salah ya, artinya kita standby di kurikulum lama. Padahal di sini kita diberi ada kurikulum, ada hal baru gitu. Jadi benar-benar nggak pakai kurikulum baru nih. B, menggunakan perangkat yang lebih lengkap. Kalau lengkapnya kurikulum baru ya dipakai, kalau lengkapnya kurikulum lama ya dipakai. Jadi ini kayak nggak fokus gitu. C, mempelajari perangkat pembelajaran kurikulum baru dan menerapkan dalam pembelajaran di kelas 8. Jadi dipelajari, diterapkan dalam pembelajaran di kelas 8. D, menggunakan perangkat pembelajaran yang lama karena terbukti berhasil. Jelas nggak bisa ya ini ya. Meminta perangkat kurikulum baru pada rekan sejawat, yang diminta perangkatnya malah ini kebiasaan saya sih. Jadi meminta perangkat di teman-teman yang lain gitu ya. Nah, kalau jawabannya yang jelas ini ada di opsi C ya. Jadi kita terbuka terhadap sesuatu hal yang baru termasuk kurikulum. Di sini kita ya mempelajari perangkat pembelajaran kurikulum baru dan diterapkan di pembelajaran di kelas 8. Artinya kita menerima, diksinya juga bagus ya, mempelajari. Ya, jadi di sini jawabannya adalah yang C ini teman-teman. Itu tadi pembahasan soal-soal UKM PPG atau ujian kelulusan PPG, khususnya ujian pengetahuan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga sukses di PPG ini, teman-teman berhasil mendapatkan sertifikat. Besok ada peluang ujian, dimanfaatkan dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kalau besok nggak lulus ujian lagi mungkin tahun depan. Kalau di tahun depan misalkan 2025 teman-teman ujian ulang, itu nanti cairnya mulai 2026. Tapi kalau teman-teman lulus di tahun 2024, sertifikasi cair mulai 2025 Januari. Tapi kalau nanti kelulusannya di tahun 2025 berarti sertifikasinya cair 2026. Semakin mundur jauh, semakin tertahan juga nih kebahagiaan dan juga kesejahteraan teman-teman.